beberapa chapter terakhir, Oda benar-benar meng-highlight Koby sebagai salah satu karakter yang akan berperan luar biasa penting di serial One Piece ini. Dimulai dari ketika serial Vegapunk dimulai, lalu juga dengan satu panel luar biasa yang Oda bikin, dan bahkan kata-kata Koby yang bilang akan menghentikan Luffy, yang bukankah terlihat dari animenya pun seakan-akan Koby akan menjadi penerus dari Monkey the God. Tapi kira-kira seberapa kuat sih Koby saat ini? Nah, Garci perasaan di sini di video ini kita akan membahas nih karakter pertama yang bertemu dengan Luffy di serial One Piece ini. Itu pun setelah berlayar ke lautan, dan dia adalah Koby Senpai. Kita akan bahas beberapa hal tentangnya, jadi pastikan sebelum komen dan cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga nih buat para pelajar baru yang belum subscribe biar makin semangat terus untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Koby, walaupun dia terkesan seperti bocah tengik gitu, tetapi sebenarnya usianya hanya terpaut 1 tahun saja dari karakter utama kita, yaitu Luffy. Dimana saat ini Luffy berusia 19 tahun dan Koby berusia 18 tahun. Yang tidak hanya itu, Koby pula lah karakter paling awal sekali yang menjadi guide nih untuk karakter utama kita. Atau dalam kata lain, walau sekarang posisi mereka berselisih, tapi yang bikin Luffy bisa ada di tempatnya sekarang ya tidak lain tidak bukan Koby memiliki andil besar terhadap hal tersebut, dan juga sebaliknya. Ingat ya, Koby bahkan muncul lebih dulu dari partner pertama Luffy, yaitu Babang Zoro. Dan dari cara Oda yang ternyata tidak menghentikan karakter culun, bocah, bodoh yang kita lihat di awal, ternyata Koby ini diberikan highlight terus-menerus sampai 1100 chapter ke depan. Yang bukankah ini adalah hal yang sangat gila sekali. Dimulai dari dia yang dibawa oleh Monkey the Garp yang ternyata kakek dari Luffy, serta bahkan dia pula yang ikut perang di Marineford. Lalu juga di saat Luffy dan yang lain-lainnya latihan selama 2 tahun, Koby terlibat satu insiden besar yang ada di dunia One Piece yang dikenal dengan nama Insiden Rocky Port. Dan tidak hanya itu, dia bahkan dijuluki sebagai hero pahlawan, sama seperti mentornya alias Garp yang juga punya gelar pahlawan dan sekarang sudah berubah menjadi pahlawan legendaris. Yang tidak berhenti sampai di situ, di saat Luffy menyiapkan diri dalam perang tertutup di Wano Kuni melawan 2 orang Yonkou, ternyata ada pula membuat paralel untuk Koby agar dia tidak diam saja. Karena dia terlibat beberapa insiden juga nih, mulai dari datangnya ke Amazon Lily, lalu juga dia yang mengorbankan dirinya agar dibawa ke Hachinosu oleh Teach yang notabene dia adalah seorang Yonkou. Dan terakhir dia mencoba kabur dari Hachinosu sampai-sampai mentornya harus datang, yaitu Garp, dan Koby pun berhasil terselamatkan. Dan sekarang di saat siaran Vegapunk sudah selesai, Oda pun ternyata berkali-kali menggambar panel Koby di saat menjelaskan tentang orang-orang penting yang ada di dunia One Piece. Dimana pertama ketika mereka para penyandang namadi, yang kita juga tahu kan ada beberapa orang yang disebut sebagai Checkered Fate, atau mereka yang memiliki banyak sekali hubungan dengan orang-orang bermargadi. Dan bahkan satu halaman terpenting yang ada gambar pula, dimana ini adalah karakter-karakter yang akan berperan di perang terakhir. Dan Oda tetap saja tidak lupa untuk menggambar satu bocah ini. Jadi buat yang masih merasa Koby nggak akan jadi karakter penting sih, sepertinya kalian harus coba untuk berpikir ulang. Nah, dan di chapter terbaru terlihat Koby yang berkata kalau dia akan menghentikan Luffy untuk menggapai mimpinya, yaitu menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece. Ya mungkin sedikit notes ya, di saat Koby mendengar semua berita dari Vegapunk, Luffy saya yakin nih dia nggak akan mendengar hal tersebut sama sekali. Yang bahkan jangankan mendengar, Luffy bahkan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi tenanglah ya, karena ada Tante Robin Chuan yang mendengarkan semuanya. Jadi apakah Koby cukup kuat untuk menahan Luffy dan dia akan menjadi rival seperti Garp dan Roger di masa depan, dan sedangkan nantinya adalah Luffy dan juga Koby. Jadi kira-kira seberapa kuat sih Koby Senpai kita pada saat ini? Oke, pertama perlu disadari ya, selain Luffy, terdapat satu karakter lain juga yang diberikan power up gila-gilaan oleh Oda di serial One Piece ini. Di sini saya tidak akan membahas tentang power up untuk Luffy dengan lebih jelas karena pasti nanti banyak yang bilang, "Lah Bang, dia kan karakter utama, masa gini gitu?" Ya udahlah. Jadi poinnya di sini adalah power up Luffy menurut saya meningkat sangat drastis dalam waktu yang cukup singkat. Dan satu yang perlu diingat juga, dunia One Piece ini tidak bergerak hanya di Luffy seorang. Jadi jangan selalu menganggap nih Luffy berkembang tetapi karakter lain
mah enggak bang. Yang di One Piece tidak ada yang seperti itu ya. Ya sebenarnya mindset seperti ini cocok banget nih buat kalian-kalian yang suka ngerasa kalau dunia isinya kalian doang, apa-apa keinginan kalian harus dikabulin. Nah contoh lain juga nih yang diberikan power up gila oleh Oda selain karakter utama kita Luffy tadi adalah karakter kedua yang Oda munculkan setelah Luffy berlayar, dan dia adalah Koby ini. Gimana ceritanya? Dari bocah kacung tanpa kemampuan sama sekali, hanya dalam 2 tahun dia bisa menjadi seorang kapten angkatan laut yang sejujurnya ini gila banget. Yang tidak hanya itu, dia bahkan bisa menggunakan tonjokan Honesty Impact-nya yang bisa menghancurkan objek luar biasa besar seperti tangan dari Pizarro. Dan kita juga nggak tahu kan apakah serangan tersebut dilapisi Haus Konohaki atau hanya Busosoku biasa saja. Ya jika taunya punya kemampuan Hausoku pun saya tidak akan merasa aneh, karena bukankah Koby ini sudah diindikasikan oleh Oda jika dia memiliki Kenbun Soku Haki yang cukup advance, dan kemungkinan juga dia memiliki kemampuan Voice of All Things juga nih. Nah tapi apakah dia bisa menyetarakan Luffy seperti legenda sebelumnya Garp dan juga Roger? Yang sejujurnya menurut saya channel Devilnomi gap di antara Luffy dan Koby itu sebenarnya sangat-sangat jauh sekali. Di saat Koby berlatih dengan keras, sangat yakin kalau dia bisa melampaui Luffy, bukankah di saat yang sama juga Luffy terus berkembang dan terus meningkat kekuatannya? Yang bahkan di titik start saja, Koby ini cuma menjadi kacung dan sebelumnya terlihat bocah mageran, wibu yang suka mancing yang akhirnya malah keculik. Sedangkan Luffy dari kecil aja udah dibebasin di hutan yang penuh dengan binatang buas, terlibat dengan bajak laut, punya kakak-kakak yang bahkan otaknya beringas semua, apalagi kakeknya yang seperti iblis. Dan di usia 17 tahun, pengalaman latihan dan bertarung Luffy itu bagai langit dan bumi lah jika dibandingkan dengan Koby yang bahkan belum melakukan apa-apa. Maka wajar kan ketika mereka bertemu di Water 7, ya Koby tidak akan bisa lah untuk menyaingi Luffy, tetapi Koby hebat juga ya, disitu sudah bisa menggunakan satu kemampuan dari Rocky Master, yaitu kemampuan Sorunya yang tidak hanya di Water 7, bahkan Oda pun memberikan power skill yang sama ketika di Marineford, yang disitu Luffy mengalahkan Koby hanya dalam one hit doang. Yang hebatnya sih disitu Luffy ya, dia tidak ragu sama sekali untuk menghajar orang yang menghalangi dirinya tersebut, yang wah emang luar biasa karakter MC kita. Jadi kalau dibilang jangankan melampaui, menyetarakan Luffy saja menurut saya bagi Koby sudah sangat mustahil. Nah kalau gitu kira-kira level Koby ini sekarang ada di bagian mana sih? Nah kalau dilihat dari feat yang sudah Koby lakukan setelah time skip, dimana hal pertama yang kita lihat adalah dia berhasil menghentikan torpedo bawah laut saat akan menjaga kapal dari Dressrosa dan kerajaan Prodence. Itu pun ketika mereka menuju ke referee, yang sejujurnya menurut saya ini adalah hal yang sangat gila sekali, dimana selain Koby yang bisa merasakan hawa musuhnya dengan baik, itu pun melalui Kenbun Soku Haki yang luar biasanya. Dan tidak hanya itu, Koby pula bisa bergerak luar biasa cepat. Lagi-lagi ini dalam air loh, plus itu adalah torpedo yang pasti kecepatannya juga tidak kira-kira. Yang bahkan kalau kita lihat dari cara Koby bergerak ini, sepertinya kecepatannya cukup mirip dengan Sanji ketika berada di dalam laut. Yang kebayangkan dari situ saja Koby ini udah bukan menjadi lagi bocah abal-abal. Next, dimana feat selanjutnya yang kita lihat adalah ketika Koby satu-satunya orang yang bisa menghindari kemampuan dari Mero-Meronominya buah Hancock, yang bahkan karakter sekelas Komandan Yonkou-nya Kurohige lah, Vice Admiral yang lain lah, mereka semua terkena efek sanginya tersebut. Dan Koby dia melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Vice Admiral Momonga untuk menghindari hawa nafsunya dengan melukai tangannya sendiri. Trik yang sangat simpel tetapi cerdas yang dimiliki oleh Koby. Makanya disitu pun bukankah Teach saja memuji keberanian dari Koby tersebut. Dan terakhir adalah tentu saja ketika di Hachinosu, ya walau harus berdampak nih mentornya Garp yang tertinggal di pulau tersebut, tetapi kita berhasil melihat bagaimana Koby melakukan satu hal luar biasa di pertarungan itu. Ya benar, walau bagi kita seorang pembaca, Honesty Impact Koby ini kayak ya udahlah serangan tonjokan yang biasa banget yang cuma ngancurin bebatuan yang besar-besar saja. Tapi jangan lupa kita perlu membandingkannya dengan karakter-karakter di dunia One Piece. Lihat bahkan seorang Rear Admiral seperti Kujaku saja dia berkata tidak ada orang yang memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Dan bahkan sekelas Prince Grus pun yang menurut saya dia memiliki
memiliki buah iblis tanah liat yang sejujurnya sangat OP sekali, dia bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika Kobe menghancurkan walaupun cuma sebagian tangan doang, yang jauh berbeda lah dengan feat dari Garp di pulau tersebut, tetapi ternyata tidak banyak orang yang memiliki kemampuan penghancur seperti yang Kobe miliki. Makanya yang ada di pikiran Prince Bruce pula adalah untuk menghancurkan objek besar berarti mereka membutuhkan bom atau ledakan, yang berarti bisa dibilang kekuatan penghancur yang besar cukup jarang ada orang-orang yang bisa melakukannya. Lagi-lagi bukankah bagi kita itu adalah hal biasa? Karena karakter-karakter yang selalu bersama kita adalah karakter-karakter sekelas Luffy, Zoro, yang bakal sangat mudah lah bagi mereka untuk menghancurkan tangan-tangan seperti Pizarro doang. Tapi itu lagi-lagi adalah Luffy dan Zoro, dua karakter utama di serial One Piece, atau mungkin Garp lah yang juga masuk ke top tier karakter, atau mungkin Mihawk juga yang bisa nebas es dengan sabatan ringannya, karena lagi-lagi dia adalah pendekar terhebat yang bisa dibilang hanya orang-orang top tier saja yang memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Dan Kobe seorang bocah yang bisa dibilang dia break the limit lah ketika menghancurkan tangan-tangan di pulau Hachinosu tersebut. Jadi kira-kira jika dibandingkan dengan karakter-karakter top tier dunia One Piece, Kobe ini squad apa? Ya balik lagi, kalau dari sisi angkatan laut sih saya bisa bilang Kobe ini kelasnya sudah masuk ke kelas Vice Admiral. Tapi balik lagi, seperti yang kita tahu, Vice Admiral dari One Piece ini adalah satu jabatan yang menurut saya paling tidak jelas karena gapnya jauh banget. Ya dari yang culun biasa aja bahkan jadi bulan-bulanan bocah kayak Bonnie, sampai sekelas Garp, Gion, Tokikake yang sudah secara admiral, karena bukankah orang-orang ini sebelumnya pernah mau dinobatkan sebagai the next admiral. Jadi menurut saya jauh banget lah ya, terlalu ngawang kalau kita mau power scaling Kobe ke bentukan dari Vice Admiral. Nah jadi kita bandingkan dengan kemampuan atau tier di banyak tempat aja kali ya, dimana menurut saya kemampuan Kobe ini kemungkinan besar ada di kelas Komandan Yonko, tetapi paling masih komandan terendah atau komandan ketiga seperti Jack atau Cracker. Dimana Kobe versus kategori menurut saya ini pasti akan menjadi pertarungan cukup menarik karena keduanya memiliki privilege lebih di bagian Kenbunsoku no Hakinya. Dan cara bertarung Kobe ini kayaknya bakal enak banget dilihat karena dia ini murni ada Jutos doang, tanpa buah iblis, tanpa apa-apa. Ya bener-bener seorang petarung maju depan kayak Garp banget. Nah jadi menurut saya itulah untuk seberapa kuat Kobe, setidaknya sampai kita masuk ke arc Egghead ini. Nggak tahu nih kalau selanjutnya bakal ada buat seperti apa, karena jangan lupa power up Kobe dan perkembangannya itu adalah salah satu yang terbaik di dunia One Piece. Ya bukankah dia sendiri bilang kan kalau tidak hanya berlatih 2-3 kali lebih banyak dibandingkan orang lain, dia bahkan harus puluhan kali karena Kobe sadar betul dirinya start jauh berbeda dengan marinir-marinir lain. Ya benar, that's the spirit bro yang harus dimiliki oleh semua orang. Orang-orang lain mungkin udah nyiapin diri untuk join jadi tentara, polisi, atau di case One Piece angkatan laut, sedangkan Kobe dia kan bahkan mulainya cuma menjadi OB doang tanpa background fisik. Maka bagusnya dia punya kesadaran diri harus kerja lebih keras dibandingkan orang-orang lain. Tuh gitu dong contoh awal Kobe kita. Jangan udah miskin, gak ada skill, bisanya cuma nyalah-nyalahin orang yang punya privilege doang tapi gak mau usaha. Orang kaya aja bahkan masih terus belajar dan usaha. Lah ini yang gak punya apa-apa malah mageran dan rebahan doang. Ayo coba-coba tag teman kalian yang seperti itu. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.